Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok BT0102 Lombok. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan empathy map berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber. Salah satu anggota dari kelompok kami, Mai Rizky, mengalami kendala untuk dapat melakukan presentasi secara langsung saat ini, dan akan menyusul presentasi secara terpisah pada waktu yang lainnya. Pertama-tama, kami akan menjelaskan empathy map dari narasumber yang saya dapat, yaitu Anjas, berusia 22 tahun, seorang fresh graduate S1 Farmasi UIN Jakarta. Untuk hasil wawancaranya, dari sisi feel, narasumber mengatakan kalau sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menemukan lowongan pekerjaan. Akan tetapi yang menjadi kesulitannya itu adalah menemukan posisi yang sesuai dengan passion atau minatnya. Walaupun posisi yang tersedia itu terkadang sesuai dengan bidangnya, yaitu farmasi dan kesehatan. Bahkan untuk sisitingnya, narasumber menyatakan kalau latar belakang pendidikan itu memengaruhi angka pengangguran, tapi tidak secara mutlak. Karena setiap individu dari berbagai latar pendidikan tersebut dapat pula menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha. Kemudian dari sisi DAS, narasumber telah menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu dan indeks prestasi yang layak. Kemudian narasumber juga aktif berorganisasi, kemudian sering mengikuti beberapa ajang perlombaan. Kemudian narasumber juga terus berusaha untuk menjaga etika dan meningkatkan skill atau kualitas diri yang ia miliki. Kemudian dari sisi saya, narasumber menyatakan kalau harapannya itu kalau masyarakat dan pemerintah itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Kemudian narasumber juga menyatakan perlu dilakukan pelatihan SDM karena berbagai individu dari latar belakang yang berbeda itu dapat dimaksimalkan potensinya melalui pelatihan SDM. Kemudian dari sisi pain, narasumber menyatakan kalau merasa cukup kesulitan akibat kualifikasi dan persyaratan calon pelamar kerja yang cukup susah dan tidak sesuai kriteria. Kemudian dari sisi pain yang lainnya, ada banyak lembaga dan perusahaan yang menginginkan atau mencari calon pelamar kerja dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi seperti profesi dan S2. Kemudian dari sisi gain, narasumber menyatakan mencari informasi pekerjaan terbilang mudah karena perkembangan teknologi dan arus informasi yang cepat. Kemudian ketika ada kemauan, pasti ada jalan atau solusinya. Serta yang terakhir, untuk mencari pekerjaan atau lowongan yang ada, narasumber mencarinya secara mandiri tanpa dibantu orang tua karena tidak ingin mempersulit atau membuat orang tua kerepotan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk narasumber selanjutnya yaitu Kak Brian, berumur 22 tahun. Beliau fresh graduate lulusan dari D3 Vokasi, jurusan Bahasa Inggris Universitas Brawijaya. Dari sisi feel, yang dirasakan oleh Kak Brian selaku fresh graduate, Kak Brian merasa kesulitan dikarenakan baru lulus dan jurusan kuliahnya berfokus di jurusan pariwisata. Selain itu, Kak Brian juga berfokus ke subtitling. Tetapi Kak Brian sudah melamar ke beberapa perusahaan penerjemah, tetapi hanya ditawarkan sebagai freelancer saja. Dari sisi ting yang dipikirkan oleh Kak Brian, latar belakangnya itu juga mempengaruhi sulitnya mencari pekerjaan, baik dari segi eksternal maupun segi internal. Apalagi Kak Brian juga berpikir bahwa dirinya introvert sehingga menambah sulitnya mencari pekerjaan. Dari sisi saya, Kak Brian bilang bahwa pemerintah harusnya membangun lagi wisata yang mati suri. Selain itu, pemerintah juga dapat membangun sistem baru agar sektor pariwisata berjalan lagi. Dari sisi DAS, Kak Brian sudah melamar segala posisi pekerjaan dan paling tidak 2 hari sekali mengecek dan melamar melalui media sosial. Selain itu, Kak Brian juga berencana membuka warung kopi di depan rumah. Sekitar 2 minggu yang lalu, Kak Brian juga sudah mendaftar ojek online, tetapi hingga saat ini masih belum dapat panggilan. Dari sisi pain, permasalahan yang dihadapi Kak Brian sekarang salah satunya adalah faktor ekonomi.
Sehingga Kak Brian berharap jika sudah mempunyai uang, Kak Brian dapat mendaftar surplus 2-3 bulan mengenai digital media, dikarenakan lowongan kerja sekarang kebanyakan mengarah ke sana. Tetapi untuk saat ini Kak Brian mengarah lebih berfokus untuk membantu orang tua. Dari sisi gain, keluarga juga turut membantu Kak Brian dalam mencari pekerjaan. Pernah membantu di salah satu pabrik rokok, tetapi kenyataannya hingga saat ini dan sudah 1 bulan yang lalu melamar pekerjaan di pabrik rokok tersebut, Kak Brian juga belum mendapat panggilan. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk narasumber yang ketiga ada yang bernama Raffi. Dia merupakan mahasiswa teknik sipil dari Universitas Pertamina dan merupakan seorang pemain band panggilan dari kafe ke kafe. Dari hasil wawancara diraih skillnya di sini, beliau merasa butuh dukungan lingkungan internal untuk bisa lebih bersemangat lagi untuk mencari kerja dan memiliki kegiatan yang lebih produktif. Dan yang dia pikirkan di sini bahwa dia ingin memiliki alternatif kegiatan selain bermusik untuk mengisi waktu luang. Dan yang dia lihat di sini cukup banyak orang-orang yang memiliki kegiatan yang produktif dan itu membuat dia memicu keinginannya juga ingin memiliki kegiatan yang produktif juga. Di sini sayangnya beliau bilang bahwa sering sekali menghabiskan waktu untuk berlatih bermusik dan juga sekarang sedang fokus untuk melakukan olahraga dan hobi-hobi yang lainnya. Dan yang untuk dirinya di sini beliau melakukan pengasahan kemampuan lalu mencari lowongan kerja maupun part-time ataupun full-time, lalu membuat lagu atau karya-karya yang lain dan juga mengikuti untuk menjadi juri di acara-acara kampus yang diadakan. Pain-nya di sini, beliau merasa malu karena tidak produktif dan merasa cepat bosan karena tidak memiliki kegiatan untuk menghabiskan hari. Dan yang terakhir di sini, beliau merasa sedih karena tidak memiliki penghasilan yang tetap. Dan harapannya di sini, dia bisa melakukan diskusi proyek musiknya dari rumah dan juga memiliki banyak waktu luang dan juga bisa fokus untuk kuliahnya. Untuk narasumber yang selanjutnya akan dijabarkan oleh Adinda, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Narasumber yang berikutnya adalah Dito, seorang fresh graduate S1 Sastra Inggris dari Universitas Airlangga Surabaya, yang juga merupakan freelancer dan sekaligus video editor di salah satu agensi yang mendapatkan pekerjaannya saat ini di kala pandemi. Dari hasil wawancara dan menggunakan email, beliau merasa memang di keadaan pandemi seperti ini menambah tantangan tersendiri dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesulitan pencarian kerja. Selain dengan bertambah ketatnya persaingan, yang mana perusahaan saat ini lebih banyak memasang standar yang tinggi untuk para pekerjanya. Dan dalam mendapatkan pekerjaannya saat ini, ia terus-menerus memperbarui CV dan portofolio yang ia punya. Lalu dalam masa pencarian kerjanya kemarin, keluarganya pun ikut membantu dengan memberi motivasi dan mengenalkan narasumber dengan relasi-relasi yang dipunyai keluarga atau orang tuanya. Harapan narasumber, semoga lapangan kerja lebih diperluas lagi, begitupun dengan tingkat pendidikan yang ditingkatkan agar pengangguran bisa berkurang. Dari hasil wawancara kelima narasumber dan analisis advertisement, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesulitan mencari kerja ataupun pengangguran ini dikarenakan minimnya lowongan kerja yang sesuai minat, apalagi untuk fresh graduate, dan ditambah keadaan yang masih pandemi seperti saat ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.